Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Alif Aulia Suhaib sebagai moderator dan juga pemateri yang akan menjelaskan tentang pola pengembangan paragraf dan tata penulisan paragraf yang baik. Dan saya Meiki Arya Staramilun selaku pemateri yang akan menjelaskan pembagian paragraf, kesatuan dan kepaduan paragraf, syarat paragraf yang baik, dan pola pengembangan paragraf. Baik, itulah tadi perkenalan singkat dari kami. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama. Pembagian paragraf. Sebelum kita mengetahui pembagian paragraf, kita harus mengetahui apa itu paragraf. Jadi, paragraf adalah kumpulan kalimat yang saling berkaitan dan membentuk satu pikiran utama. Paragraf bisa dibedakan berdasarkan letak gagasan utama, tujuan atau isi, dan urutan penyajian isi. Kita akan membahasnya satu persatu. Yang pertama, berdasarkan letak gagasan utama. Paragraf dibagi menjadi 4 jenis. Yang pertama, paragraf deduktif, yaitu paragraf yang ide pokoknya terletak di awal paragraf, lalu diikuti kalimat penjelas. Yang kedua, paragraf induktif, atau kebalikan dari deduktif, yaitu ide pokoknya berada di akhir paragraf. Yang ketiga, paragraf campuran, yaitu memiliki gagasan utama di awal dan akhir paragraf. Dan yang keempat, paragraf dengan ide pokok menyebar, di mana ide utamanya tidak tertulis secara jelas, tapi tersebar di seluruh kalimat. Kedua, berdasarkan tujuan dan isi. Paragraf dibagi menjadi 4. Yang pertama, naratif, untuk menceritakan suatu peristiwa secara kronologis. Yang kedua, deskriptif, untuk menggambarkan suasana atau objek secara rinci. Yang ketiga, argumentatif, digunakan untuk menyampaikan pendapat dan meyakinkan pembaca. Dan yang keempat, eksposisi, yang bertujuan memberikan informasi atau penjelasan. Ketiga, berdasarkan urutan isi, paragraf terbagi menjadi 3. Yang pertama, paragraf pembuka, untuk memperkenalkan topik. Yang kedua, paragraf isi, yaitu berisi penjelasan utama. Dan yang ketiga, paragraf penutup, sebagai penegasan atau kesimpulan. Kesatuan dan kepaduan paragraf. Kesatuan atau kepaduan paragraf berarti setiap kalimat di dalam paragraf harus saling berhubungan dan membentuk satu kesatuan makna. Agar paragraf menjadi padu, kita perlu memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, kalimat utama sebagai inti paragraf. Yang kedua, kalimat pendukung yang berfungsi menjelaskan ide pokok. Yang ketiga, kohesi, yaitu hubungan antar kalimat melalui kata penghubung, referensi, atau pengulangan kata kunci. Yang keempat, koherensi, yaitu alur atau hubungan logis antar kalimat. Dan yang kelima, urutan logis agar paragraf mudah dipahami. Syarat paragraf yang baik. Sebuah paragraf dikatakan baik apabila memiliki syarat-syarat tertentu. Yang pertama, memiliki satu ide pokok yang jelas. Yang kedua, semua kalimat mendukung ide tersebut. Yang ketiga, terdapat kesatuan dan kepaduan antar kalimat. Dan yang keempat, disusun secara runtut dan logis. Selain itu, setiap paragraf harus memiliki kalimat pokok dan kalimat penjelas, serta memenuhi 3 prinsip utama. Yang pertama, kesatuan atau unity, kedua, kepaduan atau koherensi, dan yang ketiga, kelengkapan. Baik, selanjutnya ada pola pengembangan paragraf. Pola pengembangan paragraf terbagi menjadi 2, yaitu pola alimiah dan pola logis. Pola alimiah ini mengikuti urutan sesuai keadaan alam yang meliputi yang pertama, urutan waktu atau kronologis, yaitu peristiwa diuraikan sesuai urutan terjadinya. Yang kedua adalah urutan ruang atau spesial, yaitu uraian berdasarkan letak, tempat, atau posisi. Sedangkan pola logis, pola ini berdasarkan pada jalan pikiran yang meliputi yang pertama, pengembangan contoh yang menjelaskan gagasan dengan contoh konkret. Yang kedua ada klasifikasi yang mengelompokkan berdasarkan kategori tertentu. Yang ketiga ada familiaritas, yaitu dari hal yang sudah dikenal menuju yang belum dikenal. Yang keempat ada aseptabilitas, dari hal yang mudah diterima menuju yang lebih rumit. Yang kelima ada umum khusus, dari gagasan umum ke rincian khusus atau sebaliknya.
Yang keenam ada sebab akibat, yaitu hubungan antara penyebab dan hasil yang ditimbulkan. Yang ketujuh ada klimaks dan antiklimaks, yaitu penyusun dari yang paling rendah ke tinggi atau klimaks atau sebaliknya antiklimaks. Dan yang terakhir ada perbandingan pertentangan yang menjelaskan dengan cara membandingkan atau menunjukkan perbedaan. Selanjutnya, tata penulisan paragraf yang baik. Sebuah paragraf yang baik harus memenuhi beberapa kriteria, yaitu yang pertama, adanya satu kesatuan gagasan. Paragraf hanya memuat satu gagasan utama. Gagasan utama diikuti oleh kalimat-kalimat penjelas yang memperkuat dan menjelaskan ide tersebut. Yang kedua, adanya kepaduan hubungan antar kalimat. Kalimat-kalimat dalam paragraf harus saling berkaitan dan membentuk satu kesatuan gagasan. Kepaduan ini dicapai dengan jalinan kalimat yang runtut, jelas, rapi, dan sistematis. Yang ketiga, adanya ketuntasan informasi. Paragraf yang harus menyampaikan gagasan secara lengkap dan tuntas. Informasi tidak boleh menggantung atau membuat pembaca bertanya-tanya tentang kelanjutan isinya. Yang keempat, adanya konsistensi sudut pandang. Penulis harus konsisten dalam cara menempatkan diri atau sudut pandang. Jika menggunakan kata penulis, pemeriksa atau peneliti, maka harus dipertahankan konsisten dari awal hingga akhir paragraf atau tulisan. Yang kelima, adanya keruntutan penyajian. Informasi dalam paragraf disajikan dengan urutan yang mudah diikuti oleh pembaca. Urutan bisa berupa umum, umum khusus, khusus umum, urutan waktu, urutan tempat, sebab akibat, dan sebagainya. Yang keenam, ada kata ulang dan masalahnya. Kata ulang memiliki beberapa bentuk. Yang pertama, mengulang seluruh morfem. Contohnya seperti kuda-kuda, sakit-sakit. Yang kedua, ada berimbuhan. Contohnya berjalan-jalan, gigi-geligi. Yang ketiga, mengalami perubahan bunyi. Contohnya bolak-balik, serta-merta. Yang terakhir yaitu dwi purwa atau suku awal diulang. Contohnya lelaki, tetamu, leluhur. Baik, sekian presentasi kami hari ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.